marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tibalah saat ini kita pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan kita saat ini yang terambil dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Jika kita telah mendapatkannya, mari terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu memohon bimbingan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Demikian untuk anak-Mu yang berdiri di belakang mimbar ini. Pakailah anak-Mu ini sebagai alat kesaksian menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka itu ya Bapa, anugerahkanlah pikiran-Mu di dalam pikiran anak-Mu, perkataan-Mu di dalam perkataan anak-Mu, dan hati-Mu di dalam hati anak-Mu. Sehingga apa yang Engkau kenan saja yang dapat disampaikan melalui kanal YouTube ini kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, secara khusus jemaat GPIB Betania Makassar. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Oleh karena kami mohon dan meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saat ini kita masuk dalam hari Pentakosta. Saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Mungkin ada dari beberapa di antara kita yang masih belum terlalu mengenal istilah Pentakosta ini. Nah, Pentakosta ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sesungguhnya berakar dari kata Yunani yaitu Pentekoste, yang menunjuk pada hari raya 7 minggu bangsa Yahudi. Jadi tepat di hari 7 dikali 7, 49, keesokan harinya lalu diadakan hari perayaan minggu ke-7, yaitu hari raya Hulu Hasil. Nah, hari raya ini tercatat di dalam Keluaran 34 ayatnya yang ke-22. Hari raya Hulu Hasil juga sama artinya dengan buah sulur.
yang juga kalau diingatkan menunjuk kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, hari raya 7 minggu atau hulu hasil itulah hari sukacita dan hari penuh ungkapan syukur ketika orang Israel membawa hasil panen atau hulu hasilnya, yaitu penuaian gandum, ke hadapan Allah sebagai persembahan yang sempurna. Ini juga mengingatkan kita bagaimana Yesus itu adalah persembahan di hadapan Allah. Sebab kalau kita memaknai angka 7 daripada tradisi Yahudi, itu memiliki arti kesempurnaan. Jadi sebagaimana Yesus, anak sulung Allah yang dikorbankan di hadapan Allah sebagai korban yang sempurna karena ia tak bercacat, tak bercela, dan tak berdosa. Nah, sedangkan perayaan Pentakosta pada Perjanjian Baru itu menjadi simbol atau lambang penuaian rohani gereja Kristen perdana, di mana ketika Roh Kudus itu dicurahkan melimpah kepada para rasul, sehingga pada satu hari tercatat dalam Kisah Para Rasul 3.000 jiwa orang diselamatkan dan mengaku percaya kepada Yesus. Nah, Pentakosta juga sering disebut sebagai hari lahirnya gereja, yaitu ketika para pengikut Kristus, baik orang Yahudi dan kemudian orang non-Yahudi, itu diabsahkan sebagai komunitas baru milik Allah di atas bumi. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sejarah awal mula arti, maksud, dan makna dari Pentakosta. Nah, itulah juga Bapak Ibu yang tersirat pemaknaannya dalam kain mimbar yang kita gunakan saat ini, di mana di dalam kain mimbar itu terletak 7 gambar lidah api, yaitu 7 roh Allah yang tercatat dalam Wahyu pasal yang 4 ayatnya yang kelima, yang membentuk lingkaran yang menghadirkan kekekalan dan keabadian. Dan kemudian ada gambar burung merpati yang menukik, yang menunjuk kepada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini juga berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel kurang lebih 900 tahun sebelum pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita mencoba mendalami kitab Yoel ini, kita akan menemukan sesuatu yang menarik, di mana Nabi Yoel itu mengkaitkan antara pencurahan Roh Kudus dengan hari kedatangan Tuhan. Artinya bahwa pencurahan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan hari kedatangan Tuhan kelak. Akan tetapi kita akan tidak jauh melangkah ke sana, artinya kita akan tetap fokus saja dalam narasi kitab Yoel, di mana ia menubuatkan tentang pencurahan Roh Tuhan yang tercatat dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29, sebagaimana yang akan kita renungkan pada saat ini. Maka itu Bapak Ibu, marilah kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan saat ini. Dikatakan di sana Bapak Ibu di ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu yang
saya garis bawahi dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Yang pertama, itu kata yang tertulis di awal, yaitu kemudian daripada itu. Apa arti dari kemudian daripada itu? Bapak Ibu, hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa adanya peralihan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, di mana ini menunjukkan kepada kondisi bangsa Yehuda yang sebelumnya itu mengalami bencana yang besar, yaitu tulah belalang yang membuat kehidupan mereka sungguh mengalami penderitaan dan kesesakan. Tetapi dalam nubuatan ini dikatakan oleh Yoel bahwa kemudian daripada itu, artinya ada satu kondisi pembaharuan, pemulihan yang akan terjadi bagi bangsa Yehuda setelah mereka sebelumnya mengalami begitu kesesakan dan penderitaan oleh karena mengalami tulah belalang. Lalu dikatakan setelah itu, aku akan mencurahkan rohku. Hal ini Bapak Ibu mau menjelaskan tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, bahwa di mana Dia sendiri akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi bangsa Yehuda, umatnya, untuk tetap bertahan, bahkan untuk tetap hidup dan bersaksi bagi kemuliaan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kata aku akan mencurahkan rohku ini ingin mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan memberikan dirinya sehingga umatnya mendapatkan kesanggupan menghadapi masa sukar itu. Dengan demikian roh Tuhan itu dapat diartikan sebagai kekuatan hidup dan kesanggupan hidup. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang saya garis bawahi dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah kata ke atas semua manusia. Apa yang dimaksud dengan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia? Apakah memang benar bahwa Allah itu akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, sehingga semua orang akan mendapatkan kekuatan dan hidup untuk bersaksi? Lantas Bapak Ibu, kalau semua orang, semua manusia mendapatkan roh Allah, kepada siapa kesaksian itu akan diberitakan? Maka itu Bapak Ibu, saya menafsirkan hal ini, yang dimaksudkan adalah kepada semua manusia yang percaya kepada Allah, kepada semua manusia yang bertahan di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam kehendak Allah. Pada setiap orang itulah roh Allah akan dicurahkan. Dan ada informasi disatakan di sana bahwa roh Allah ini akan dicurahkan tidak melihat gender, tidak melihat status, tidak melihat kedudukan. Maka roh Allah bersifat universal. Ia akan diterima kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan taat kepadanya. Maka dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, roh Tuhan itu akan diberikan kepada anak-anak maupun orang dewasa, kepada orang muda maupun kepada orang yang tua, kepada tuan maupun kepada hamba. Semua itu akan diberikan roh Allah sehingga menyanggupkan mereka untuk tetap hidup, kuat dan bersaksi untuk kemuliaan Allah. Hal ini menjadi penting Bapak Ibu, karena pada saat itu roh Allah seolah-olah hanya didominasi oleh para imam Lewi dan juga oleh para laki-laki karena budaya patriarki pada saat itu. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, catatan dari pemberitaan firman Tuhan saat ini dikatakan di situ, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan. Saya menggaris bawahi di situ kata akan mendapatkan. Artinya Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa roh Tuhan itu akan memberikan kepada setiap orang yang menerimanya bukan hanya kekuatan dan kesanggupan,
akan tetapi juga pengertian tentang kehendak Allah dan karunia-karunia rohani untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Hal inilah yang dialami juga oleh umat perdana pada hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Dengan demikian Bapak Ibu, nubuatan Yoel pada perenungan firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan bagi setiap orang percaya bahwa Allah akan setia menyertai umatnya sampai akhir kesudahan zaman, di mana pada hari-hari itu Allah sendiri akan berdaulat, memberikan kekuatan, kesanggupan, pengertian, dan karunia-karunia rohani bagi umatnya untuk tetap hidup bersaksi bagi kemuliaan namanya. Pada saat itu umat Tuhan akan mengalami kebangunan rohani yang memulihkan seluruh aspek kehidupan, sebab roh Tuhan akan diberikan secara melimpah bagai hujan yang lebat. Artinya, nubuatan Yoel ini merupakan gambaran yang lebih luas di hari yang akan datang, di mana umat Tuhan memulihkan kehidupan setiap umatnya. Nubuatan Yoel ini jugalah yang kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul dikutip oleh Petrus pada hari Pentakosta, di mana ketika itu para rasul dipenuhi oleh Roh Tuhan, lalu mulai bernubuat dengan berbagai macam bahasa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Para rasul memberitakan Kristus dan menyerukan kerajaan Allah sudah dekat dengan kuasa. Dan pada saat itu dicatat kurang lebih 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah sebabnya pencurahan Roh Tuhan memiliki makna dalam peristiwa kelahiran gereja yang kita peringati pada saat ini. Pencurahan Roh Allah itulah yang memampukan umat Kristen mula-mula untuk tetap memiliki kekuatan untuk menjalani hidup, persekutuan, dan kesaksian mereka di tengah dunia. Roh Tuhan itulah yang membuat mereka keluar dari pesimisme dan menjadi pribadi yang optimis untuk berjalan dalam kuasa Allah. Walaupun pada saat itu Bapak Ibu, mereka harus mengalami banyak penyiksaan dan penganiayaan oleh tentara Romawi. Akan tetapi mereka tidak lemah, mereka tetap bertahan, mereka tetap kuat memberitakan Kristus dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Hingga sampai saat ini kita menerima hasilnya, di mana gereja masih tetap berdiri tegak sampai detik ini. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu landasan firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Lalu tapi apa pemaknaan perenungan firman Tuhan ini bagi kita sekalian? Pertama Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus menyadarkan kita bahwa Roh Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup dan kesaksian kita di tengah dunia. Roh Tuhan itulah yang membuat kita kuat dalam segala keadaan. Itulah yang dialami umat perdana pada peristiwa Pentakosta, sehingga lahirlah gereja dan kesaksian itu tetap kita nikmati sampai saat ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam roh dan bukan mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Pentakosta meneguhkan kita untuk terus memberitakan dan melakukan karya keselamatan Allah di tengah dunia. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Roh Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebab diingatkan oleh Yesus Bapak Ibu, pada hari-hari terakhir kedurjanan akan semakin banyak dan kasih banyak orang semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Maka itu Bapak Ibu tetap bertahan dalam menjalani kehidupan ini
dengan mengandalkan Roh Tuhan yang dikaruniakannya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nubuatan Nabi Yoel ini berlaku untuk kita sekalian, bahkan untuk anak cucu orang percaya. Roh Kudus adalah hadiah cuma-cuma bagi orang yang menyerahkan diri dan datang untuk percaya kepadanya. Bapak Ibu, bersama Roh Kudus kita dapat mencapai hal-hal besar yang tidak pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Dalam Rohnya kita memiliki harapan, terang, damai, dan kasih serta hidup. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan Roh Kudus terbengkalai dalam hidup kita. Simaklah, belajarlah darinya, dan keluar melangkah dengan iman. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Lagi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17a, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib membuat kita lebih dari pemenang, karena Ia menjanjikan penyertaan Roh Kudus dan yang akan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran, yang memampukan kita untuk optimis menjalani kehidupan ini di dalam Roh yang dikaruniakannya. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu, saudara-saudari, marilah kita berdiri untuk bersama seluruh orang percaya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Maka itu marilah kita dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu, marilah kita kembali menghampiri hadirat Tuhan, tetapi dalam kepercayaan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka itu marilah kita hampiri hadiratnya, kita akan angkat doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, berterima kasih dan bersyukur karena pada saat ini kami masih Engkau izinkan ada dalam persekutuan bersamamu di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan melalui kanal YouTube ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari Pentakosta ini, bahwa sumber kekuatan hidup kami bersumber daripada-Mu ya Allah, di dalam roh yang akan Engkau karuniakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Maka itu Bapa, ajari kami untuk hidup terus di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh kekuatan untuk tetap hidup dan bersaksi demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini Bapa, karena Engkau masih ada menopang dan menguatkan kami. Maka itu Bapa, jangan pernah tinggalkan kami sendiri dalam menjalani kehidupan kami saat ini, di mana kami harus menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kesusahan, kesengsaraan yang dialami oleh umat-Mu. Maka itu Bapa, kami saat ini memohon dan meminta agar Engkau menganugerahkan Roh-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang percaya, sehingga kami dikuatkan, dimampukan untuk tetap hidup dan bersaksi di tengah dunia ini. Mampukan kami Bapa untuk terus memperlakukan kasih dalam kehidupan kami. Ketika kasih kebanyakan orang menjadi dingin, namun biarlah Engkau terus menganugerahkan kasih-Mu dengan Roh-Mu yang kudus di hati kami, sehingga kami dapat memaknai setiap pertemuan, perjumpaan, persentuhan dengan siapapun sebagai kesempatan bagi kami untuk mengasihi dan memberkati orang lain dengan kasih Kristus, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, serta keberdosaan kami. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan secara cuma-cuma, yaitu Roh-Mu yang kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk tetap bertahan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami juga Bapa dengan Roh-Mu yang kudus untuk hidup di dalam semangat optimisme, bukan di dalam pesimisme, sehingga kami tetap memancarkan kehidupan yang dihidupi oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam untayan doa syafaat ini Bapa, kami juga boleh berdoa untuk gereja-Mu di seluruh bumi yang saat ini ada
Kiranya Tuhan selalu boleh menyertai, memberkati dengan Roh-Mu yang kudus. Secara kudus GPIB secara sinodal dan secara khusus GPIB Jemaat Betania Makassar. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami bersekutu, sehingga kehidupan jemaat-Mu di tempat ini terus menjadi jemaat-jemaat yang diberkati untuk terus menjadi berkat. Engkau berkati Bapa setiap hal yang direncanakan. Engkau berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan ada melayani di Jemaat Betania Makassar. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yuniar Jauhari beserta dengan keluarga. Tuhan menyertai Pendeta Jemaat Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu beserta dengan keluarga. Bapak menyertai seluruh diaken dan penatua yang Tuhan percayakan, sehingga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berhikmat untuk memberkati dan menuntun setiap umat Tuhan yang dipercayakan di tempat ini. Tuhan menyertai seluruh pegawai kantor dan seluruh orang yang mengambil pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Betania. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk seluruh warga jemaat yang sedang bergumul oleh karena diberhentikan dalam pekerjaan atau di PHK, mengalami keterpurukan finansial. Tuhan, Engkau menyertai, memberkati, melindungi, memberikan kekuatan dan memberikan segala hal yang berkecukupan, sehingga nama-Mu boleh dikenang, diingat di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami dalam masa sulit ini, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Untuk warga jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Kami juga berdoa Bapa untuk saat ini setiap orang yang masih bergumul dengan sakit COVID-19. Kami mohon Bapa, kesembuhan datang daripada-Mu. Pulihkanlah Bapa kehidupan kami jemaat Betania Makassar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan telah terjadi, darah dan bilur-bilur-Mu telah mengobati kehidupan jemaat-Mu di jemaat Betania ini. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, kami rindu Engkau pulihkan. Kami sadari Bapa, kami belum mampu hidup sebagaimana yang telah Engkau teladankan, tapi kami berjanji Bapa untuk dapat hidup, menghidupi kehidupan yang telah Engkau teladankan, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Namun pulihkanlah kehidupan kami berjemaat Bapa di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat dalam kehidupan pemerintahan, dari puncak tertinggi maupun dalam kehidupan kepemimpinan di daerah. Tuhan mampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang timbul dari hikmat yang bersumber daripada Tuhan, sehingga dalam menyikapi masa-masa sulit yang kami alami saat ini, kebijakan yang terbaik yang bersumber datang daripada Tuhan boleh menyertai. Tuhan juga boleh menyertai pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Roh-Mu yang kudus, jaga dan lindungi daripada mara bahaya, sehingga beliau boleh mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk seluruh tenaga medis sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa ini dari COVID-19. Tuhan melindungi kehidupan mereka. Tuhan memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga dalam menjalani pelayanan yang mereka lakukan, mereka menjadi pribadi yang kuat karena Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati. Kami juga boleh berdoa untuk para TNI dan Polri yang selalu mengamankan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga boleh memberkati kehidupan pelayan mereka dan keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa bagi kehidupan jemaat-Mu yang saat ini boleh bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Tuhan boleh menyertai dan memberkati kehidupan mereka dalam pertambahan usia, sehingga boleh menjadi pribadi yang semakin mencintai dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan yang mereka rasakan, di dalam usia yang mereka boleh rasakan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati setiap orang yang saat ini, baik yang bersuka cita karena pertambahan usia maupun bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan. Terima kasih Bapa. Inilah harapan kami Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami.
berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.